pelajaran yang berbahas pada pukul 7 hingga siang nanti. Sebelumnya bisa disebutkan nama dan tempat lahirnya. Nama saya Bayu Siswa Seno, tanggal lahir 20 Maret 2007. Jadi kali ini kita akan melakukan pemeriksaan saraf ya Pak. Pemeriksaan saraf ini bertujuan untuk mendeteksi adanya gangguan atau tidak pada untuk waktunya kurang lebih 30 menit. Sebelum saya mulai, Pak Bimo ada pertanyaan? Dimulai ya. Terus yang pertama tadi saraf satu kan pemeriksaan penciuman kan? Terus kedua matanya bisa ditutup Pak. Mau tanya terus sebelumnya bisa ditutup salah satunya. Matanya menutup. Boleh ya Pak, bisa diciumnya aroma apa? Kopi. Benar ternyata. Masih tutup. Bawang merah itu es jeruk. Bahaya lagi itu. Narkoba. Ayo. Keciumnya apa nih? Sanitizer. Masih menutup coba gantian di sebelahnya. Sanitizer. Yang satu Favoreus. Terus yang kedua kita masuk ke Opticus. Kalau Opticus itu coretnya ke penglihatan. Ini bisa pakai yang visus. Kalian udah belajar visus kan? Visus yang mata penulis mata. Ada small lensard sama ada ya kan? Ada apa itu namanya? Rhinohole. Yang kayak bilik-bilik itu terus ada kakaknya. Oh iya. Apa namanya? Ya Allah lupa. Oh iya, itu ada ini ya. Itu sama kayak yang Hasmi, yang Opticus. Terus ada pemeriksaan Snellen, buta warna, terus ada lapang pandang, udah ini juga sama Hasmi. Terus kita bakal memeriksa lapang pandang. Kamu tutup. Jadi kalau misal ada berhadapan sama pasien kan pakai ini juga. Jadi kita harus apa ya? Secara penglihatan juga saya juga karena membandingkan ke diri kita sih. Nah, terus tutup mata kiri, kamu berarti tutup mata kanan. Jangan dia tutup mata kanan, kita tutup mata kanan juga, nanti nggak sinkron matanya ada depannya. Tutup mata kanan, kita tutup mata kiri. Terus bisa dilihat, bisa pakai jari. Kamu lihat ke hidung aku berarti? Nggak melihat. Satu, tirai satu. Habis itu kita bakalan rentangin di 8 sisi. Terus kamu tapi jangan lihat jari aku, lihatnya ke hidung aku. Jadi nanti kita melihatnya kan kalau biasanya sih lebih famousnya ke cewek kan. Kalau cewek tuh walaupun kayak gini, kalau lirik ke sini kan bisa. Maksudnya nggak kelihatan mirip, tapi ke sini kelihatan sampingnya. Paham nggak? Paham. Nah, nanti kita bawa ngetes kayak gitu. Kamu lihat ke hidung aku, terus ini masih kelihatan nggak jari aku? Kelihatan. Sini? Kelihatan. Sini? Kelihatan.
Bergerak atau diam? bergerak, Sini? bergerak, Sini? diam, Terus bilang-bilang. eh, Kelihatan apa nggak? kelihatan, gerak, kelihatan, Siapa tuh? gerak, kelihatan, diam Mbak. Gerak itu. Terus kalau begini. Kelihatan sedikit, Sedikit. kelihatan, itu gerak ya, kelihatan, diam, kelihatan, diam, gerak, diam, gerak. Lapang padanya masih bagus. Terus habis itu tadi yang Snellen jaraknya kalau Snellen berapa? 300 meter. 300 meter. Tadi yang lapang pandang udah kan, terus lapang pandang ada berapa arah tadi? 8. Jadi bisa sini, sini, sini. Satu sebelah sini. Terus sebelah sini, sini. Yap. Ada 8. 8. Terus Pit 8. Mana? Lapang pandang, namanya lapang pandang. Hara yang buat memeriksa adanya kebutaan warna apa enggak. Itu pakai yang ini. Mana yang sini? Sama kayak di sini. 8 pandang. Terus Lapang pandang ada 2. Apa? Lapang pandang ada 8. Auto. Punya 44. Okulo motor Prius. Saraf ketiga. Nah, kalau saraf ketiga ini buat apa? Masih di area Mata. Masih di area mata. Ini buat melihat adanya refraksi kelopak mata atas atau enggak. Jadi dilihat di pasiennya, kalian pernah lihat nggak sih kayak kelopak mata turun? Nah, itu berarti di okulimotorisnya ada refraksi kelopak matanya turun. Kayak terus ada hidrosefal juga, tanda matahari terbit. Itu apa? Inspeksi. Melihat secara kayak yang tadi sebelum hidung dia diinspeksi dulu, dia hidungnya ada ini apa namanya alat bantu nafas apa enggak, terus ada fraktur apa enggak di bagian tulang hidungnya, terus paten apa enggak nafasnya, nafasnya dua-duanya bisa sama. Nah, itu harus dilihat juga sebelum masuk ke pemeriksaan. Nah, kalau yang pemeriksaan okulimotoris juga ya, pertama dilihat dulu selain tadi berarti selain lihat dari Snellen, terus kita mulai inspeksi matanya. Ada turun nggak kelopak matanya, satu turun atau enggak? Atau malah dua-duanya udah turun. Ini bisa dilihat turun apa enggak? Bisa melihat. Turun nggak kelopak matanya? Hadap depan. Enggak, sama ya, kanan kirinya simetris. Terus kalau misal kalau turun tuh ini, kalau mau ngeliat depan dia dongak kayak gini. Karena turun ini kelopak. Terus juga kita periksa pupilnya ya. Sebelum pupil kan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Nah, tapi kalau misal di pemeriksaan saraf tuh paling inspeksi sama Palpasi. Sekarang harus di perkusi kan? Iya. Kasihan. Nah, selain tadi melihat dari inspeksi, di palpasi juga bisa. Pasiennya disuruh merem yang kenceng. Merem. Terus di palpasi, maaf ya. Ini ada benjolan nggak di sini? Terus merem yang kenceng. Dia bisa menahan nggak ini ya? Oh, bisa menahan. Bisa. Suruh buka. Kamu namanya.
Tadi batas. Nah, kan biasanya kalau misal kayak ada nanah atau ada apa namanya pembekakan. Terus habis itu baru masuk ke pupil. Kalau pemeriksaan pupil, nanti dilihat pupilnya itu refleksnya ada refleks, kan biasanya bisa langsung kayak gini tanpa dibatasi sama dibatasi. Nah kalau misal tanpa dibatasi, otomatis yang diperiksa kanan yang kiri ikut mengecil nggak? Tanpa dibatasi. Ikut. Ya ikut ah, lebih kamu mengecilnya kerjain ya. yang kena sorotan cahaya. Nah kalau dibatasi ikut apa enggak? Enggak. Nah, nanti kalau semisal periksa jangan langsung diarahin ke mata tapi dari samping kayak semisal begini. Kamu ada depan. Nah kelihatan nggak mengecil? Ini kelihatan mengecil daripada yang sebelah sini. Nanti ada perbedaan di bagian ini kanan sama kiri. Nah, yang nggak normalnya yang apa? Yang nggak normalnya kalau misal dibatasi kayak gini, dia ikut mengecil juga. Atau ketika diarahin senternya, dia nggak mengecil. Itu penghapusan pupilnya. Membandingkan pupil kanan dan kiri. Membandingkan pupil kanan dan kiri, terus membandingkan refleksnya. Ini nggak cepat ya refleksnya. Kayak dia udah di center ini mengecilnya masih besar terus mengecilnya lama kayak gitu. Nah itu dibandingkan kanan sama kiri. Terus masuk ke gerakan bola mata itu ada di neuro saraf ke 4, 6 sama 4 sama 6 ya. Nah kan tadi di bagian oculomotorius kan melihat ke medial, melihat ke arah tengah. Kayak pemeriksaannya melihat ke arah tengah. Nah kalau yang gerakan bola mata itu dikendalikan di coclearis. Jadi sistem saraf yang keempat. Jadi itu nyambung sistem saraf ketiga, keempat nyambung. Kalau semisal yang buat gerakin mata itu sistem saraf gerakin mata tadi. Itu satu. Yang kedua. Tadi kan pemeriksaan apa pandang? Yang kedua kan. Nah kalau yang keempat ini, sorry, yang gerakin mata itu yang keempat coclearisnya. Yang gerakin mata ke bawah ke samping. Karena kan tadi kalau pemeriksaan lapang pandang itu kan matanya tetap lihat ke medial. Kalau yang kedua itu lapang pandang Snolen sama buta warna. Terus kalau yang ketiga itu pupilnya, palpasi inspeksi pupilnya. Terus ada kesimetrisan antara kanan dan kirinya. Terus yang keempat ini coclearis itu buat pergerakan mata atas ke bawah, samping, kanan, kiri. Nah caranya kan tadi sama kayak ini lapang pandang, cuma kamu gerakin jarinya kayak jarinya apa namanya matanya biar ikutin ini. Nah, berarti kan nggak ada ini kanan kiri sama, nggak ada mata itu yang keempat. Jadi tadi yang kedua, ketiga, keempat bedanya apa? Yang kedua buat lapang pandang, buta warna, sama Snolen. Yang ketiga buat pupil, terus ke simetrisan. Karena pemeriksaannya itu mengarah ke medial. Terus kalau yang keempat itu buat gerakan mata.
ke atas ke bawah samping itu ya. Kayak referensinya itu cepat enggak? Ini buat kok realis ini yang mana ya? Kamu lihat sana terus bisa ini enggak perinci harusnya apa namanya kalau semisal dia ada pinggir sana terus kayak jatuh-jatuhin kan kayak agak melek gitu. Itu jadi kalau pakai kata bat atau kasa Kenapa? Itu HP-nya. harus kayak dikasih ya. Ke air. Ke air. Ngadep ke atas ada sampingnya kayak gini nanti tulisannya di arah sampingnya. Terus itu tadi masih di toko Yaris. Terus kita masuk ke saraf 3 minus. Kalau 3 minus itu saraf yang buat apa? 3 minus. Buat sensory pada wajah, Oh, kayak ekspresinya gitu. Nah, di saraf 3 minus ini tuh dibagi jadi 3 yang disebut dahi, pipi, dagu. Olfaktorius, terus ada maxillaris sama mandibular. Pemeriksanya sama kayak yang tadi, bisa menggigit keras di antara nah nanti bisa di bagian sikunya keras. Coba kalau yang biasa di bagian sini. Ini di bagian apa namanya? Di bagian mandibular. Kalau di bagian dahi itu kayak ini sama. Dilihat refleks penutupnya. Itu yang di bagian